Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Perjamuan Kudus di awal tahun 2021 akan diadakan pada hari Minggu 3 Januari 2021 secara live streaming pada kebaktian Minggu pukul 9 WIB dan pukul 17 WIB di YouTube channel GKI Gading Serpong. Jemaat dan simpatisan akan melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing dengan memilih salah satu live streaming pukul 9 WIB atau pukul 17 WIB. Jemaat dan simpatisan dihimbau untuk mempersiapkan hati dan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini dengan sikap hormat kepada Tuhan. Dan mengikuti rangkaian ibadah live streaming dengan tepat waktu. Karena bagian sakramen perjamuan kudus ini tidak akan direkam dan tidak akan disiarkan ulang. Perjamuan kudus ini terbuka bagi seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang telah mengaku percaya atau sidi dan tidak dalam penggembalaan khusus. Apa yang harus dipersiapkan di rumah masing-masing? Siapkan anggur perjamuan atau dapat pula menggunakan teh atau air putih dengan takaran 1-2 teguk sebanyak jumlah anggota yang mengikuti perjamuan kudus. Jemaat sekalian, siapkan potongan roti tawar untuk 1 suapan sebanyak sejumlah anggota yang mengikuti perjamuan kudus. Pemimpin keluarga atau anggota keluarga tertua bertugas membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga. Jika kondisi orang tertua tidak memungkinkan dikarenakan sakit atau alasan kesehatan, maka dapat ditentukan yang tertua di antara anak-anak untuk membagikan roti dan anggur perjamuan kudus. Jemaat sekalian, demikianlah info perjamuan kudus. Mari siapkan hati dan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sungguh itulah pribadi-Mu ya Tuhan. Engkau ada, Engkau hadir, Engkau pun ambil bagian di dalam hidupku. Saat suka Engkau di sampingku untuk menggandengku. Saat duka melanda, Engkau hadir untuk menggendongku. Tak ada yang tak Kau mengerti tentangku ya Tuhan. Karena Engkau telah menjalaninya dan menang demi aku. Sepatutnya lah aku menyatakan terima kasih, syukur dan hormat untuk semua yang telah Engkau lakukan di hidupku. Saat ini, aku mau diam di kaki-Mu dan menyatakan dengan segenap hati, terima kasih Tuhanku. Terima kasih Engkau ada bagiku. Engkau nyata bagiku. Engkau menolongku. Bahkan Engkau mati dan bangkit bagiku. Supaya aku selalu mampu menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One.
syukur sepenuh hati, syukur yang maha suci, syukur rahmat yang besar menebus kita, syukur sepenuh hati, syukur yang maha suci, syukur rahmat yang besar menebus kita. Kini yang lemah jadi kuat, yang miskin jadi kaya, karya Tuhan jadi nyata-nyata. Sungguh syukur sepenuh hati, syukur yang maha suci, syukur rahmat yang besar menebus kita, Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah untuk dilewati. Tahun yang diwarnai dengan kecemasan, kegalauan, kepedihan, kejenuhan, dan keputusasaan. Kabut pekat dan awan gelap silih berganti menghadang kita. Ya, tahun 2020 memang tahun yang menyimpan banyak kisah pilu. Namun dengan berpegang pada janji Tuhan yang teguh, kita dapat mengakhiri pertandingan iman kita di tahun 2020 ini. Halo guys, kembali lagi di vlog saya. Sudah jalan 1 bulan semenjak di PHK, pemasukan otomatis berhenti. Sedangkan keperluan sehari-hari tetap berjalan. Entah itu cicilan rumah, kendaraan, uang sekolah anak, apalagi kebutuhan dapur. Awalnya saya di PHK dari tempat kerja, jujur, saya masih tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena masih ada kerjaan sampingan sebagai ojek online. Walaupun ya hasilnya hanya cukup untuk makan. Tapi semenjak PSBB diberlakukan, keadaan semakin memburuk. Dan pendapatan menurun secara drastis. Apalagi teman baik saya, si Dono, teman seperjuangan saya di ojol, sudah menjalani karantina mandiri selama 2 minggu. Karena statusnya sebagai ODP. Dan saya yang selalu melakukan kontak langsung dengannya, juga harus sadar diri dengan mengkarantina diri. Mungkin memang berat menghadapi situasi seperti ini. Tapi saya yakin, Tuhan telah merencanakan hal yang baik bagi kami semua. Walaupun terkadang memang ada hal baik di balik kejadian yang buruk. Dan ada hal yang buruk di balik kejadian yang baik. Semoga kalian tetap dilindungi karunia Tuhan selama pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Pak, ada telepon tuh. Halo? Halo Pak Edi, bagaimana kabarnya Pak? Saya Kiki dari gang sebelah. Halo Pak. Oh iya, Bapak bagaimana kabarnya?
Ada keperluan apa ya Pak ya? Ini Pak, saya kebetulan tergabung dalam tim Pokja GKI Guys peduli COVID-19. Saya ingat bahwa kita berjumpa bulan lalu dan Bapak menceritakan bahwa Bapak sudah terkena PHK. Tim kami akan mengirimkan bantuan berupa sembako dan uang tunai. Mohon diterima ya Pak, jika tim kami datang ke rumah Bapak. Hah, serius Pak? Waduh, makasih banyak Pak. Iya betul. Saya juga sedang bingung Pak, bagaimana caranya untuk menyambung hidup. Ya, terima kasih ya Pak ya. Memang betul, dengan berserah dan tetap bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang paling utama. Saya yakin rencana Tuhan selalu baik dan indah pada waktunya nanti. Betul Pak, rencana Tuhan tidak ada yang tahu. Kita sebagai umatnya harus terus berserah tanpa mengeluh kepada Tuhan. Ya sudah Pak, sampai di sini dulu ya Pak. Jika tim kami datang ke rumah, tolong diterima ya Pak bantuannya. Terima kasih. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang lekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah mengusung langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti langit kasih Tuhan. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan langit kasih yang kekal. Lihatlah warna-warninya, tampang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh.
Kebaktian malam tahun baru ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Suatu kali Agur bin Yake berkata kepada Tuhan demikian, 2 hal yang aku minta kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Firman Tuhan ini tercatat di dalam Amsal pasal yang ke-30, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Jemaat dikasih Tuhan, pandemi COVID-19 telah menguras banyak pikiran, tenaga, dan harta kita. Tidak sedikit juga di antara kita yang merasakan banyak kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan dan peluang, kehilangan rasa aman dan tentram, kehilangan mimpi dan harapan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Di dalam kecemasan dan kekurangan, apakah kita telah mencemarkan nama Allah? Jika kita mampu bertahan sampai saat ini, apakah kita telah menyangkal nama Tuhan? Di hari terakhir 2020 ini, marilah kita mengenang dan memeriksa kembali setiap langkah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saat pandemi COVID-19 mulai melanda dunia ini, saat virus mulai menjangkiti orang demi orang, saat kesehatan berubah menjadi barang yang sangat mahal, sudahkah kita merendahkan diri di hadapan Allah, Sang Pemilik semesta ini? Saat ciuman dan rangkulan berubah menjadi senjata yang mematikan. Saat tidak mengunjungi kerabat dan sahabat berubah menjadi tanda cinta dan sayang dari kita. Saat ketidakhadiran diri di gedung gereja berubah menjadi bentuk ibadah yang sejati. Sudahkah kita membuka diri, hati, dan pikiran untuk merasakan cinta dari Allah, Sang Maha Kasih? Saat orang yang sangat kita cintai pergi untuk selamanya. Saat kita tidak bisa lagi melihat wajah dan senyumannya. Saat belayan cinta kepadanya tinggal menjadi sebuah kenangan. Saat air mata menjadi ungkapan cinta kepadanya. Sudahkah kita menggantungkan diri kita kepada Allah, Sang sumber penghiburan yang sejati itu?
saat keseharian bergerak dalam segala pembatasan, saat arah kehidupan diliputi ketidakpastian, saat krisis menerpa segala bidang kehidupan, saat segala rencana dan mimpi menguap begitu saja. Sudahkah kita menyandarkan diri kepada Allah, Sang Sumber pengharapan? Saat kerabat dan sahabat membutuhkan pertolongan, saat banyak orang mengerang akibat keterhimpitan, saat dunia terus menantikan pemulihan, sudahkah kita meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Immanuel yang begitu peduli dan berbela rasa? Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah, betapa rapuhnya kehidupan kami. Kami begitu lemah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang mengguncang dan berada di luar bayangan kami. Namun nyatanya, kami dapat bertahan sampai hari ini. Kami dapat bisa menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan, walaupun kami harus merasa hancur dan penat. Saat kami menoleh pada jalan hidup kami menyadari kehadiran-Mu ya Allah, Sang Immanuel itu. Kristus yang telah lahir dan hadir di dunia, memang nyata berjalan bersama dengan kami. Bukan karena kami orang baik, tetapi karena kasih-Mu begitu besar ya Allah. Ajarilah kami terus memuji dan mensyukuri, bahkan bersaksi bahwa Tuhanlah keselamatanku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Attention, but faith
His own blood for my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh tiba di hari terakhir di tahun 2020. Ada banyak kisah perjalanan yang sudah boleh kami lalui di tengah-tengah kehidupan kami, terutama ketika kami berhadapan dengan pandemi COVID-19. Ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, tapi ada juga sukacita, kegembiraan. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh tiba di hari ini. Kami percaya ada pengharapan ketika kami menjalani hari-hari kami ke depan. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kami merefleksikan hari di terakhir di tahun 2020 ini. Dan juga hari di mana kami akan melanjutkan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambilkan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai ayat 14 dan Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di takhtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya.
Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Dan bacaan kedua dari kitab Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, hari ini kita tiba pada hari terakhir di tahun 2020. Malam ini tentu malam tahun baru yang tidak seperti tahun-tahun baru yang lalu. Tahun-tahun lalu, mungkin saat ini kita sedang berlibur di kampung halaman bersama keluarga. Kita mungkin sedang berlibur di mancanegara, di hotel-hotel yang indah. Kita telah menyiapkan kembang api. Dan kita sedang sibuk posting foto-foto jalan-jalan di dalam maupun di luar negeri. Mungkin kita juga sudah menyiapkan pesta-pesta kecil di rumah maupun di tempat-tempat wisata, dan juga banyak di tempat lainnya. Malam ini semua berbeda karena pandemi COVID-19. Bahkan kita tentu sepakat tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat, penuh pergumulan dan tantangan. Pandemi COVID-19 merubah secara total dunia ini. Merubah secara total kehidupan kita pribadi, kehidupan bangsa, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan seluruh yang tersangkut dalam kehidupan kita ini. Dan bahkan sampai hari ini, COVID-19 terus menyebar seperti api membakar hutan yang gersang tanpa pandang bulu, membumi hanguskan. Pandemi tidak ada keberpihakan. Semua bisa terpapar pandemi COVID-19. Rasa-rasanya tahun yang banyak dukanya ketimbang sukanya. Mungkin keluarga kita, saudara kita, teman kita telah mendahului kita pulang ke rumah Bapa di surga di tahun 2020 ini dengan tidak terduga dan tak terbayang oleh kita. Pekerjaan, usaha kita mengalami gangguan, bahkan terancam tidak berjalan dengan baik. Kehidupan sehari-hari orang dicekram ketakutan dan ketidakpastian. Tapi apakah semua yang terjadi di tengah-tengah pandemi tidak ada yang baik? Tentu banyak yang baik. Bahkan ada banyak anugerah Tuhan yang kita alami di tengah-tengah masa pandemi ini. Ada yang usahanya baik, memiliki usaha dan pekerjaan yang baru. Bahkan dunia dengan segala isinya menjadi lebih bersih. Banyak umat sekarang lebih semakin bergantung kepada Tuhan.
semakin takut akan Tuhan. Dan kita bisa melihat ada banyak orang mengalami anugerah Tuhan yang menyelamatkan dari sakit penyakit yang membahayakan. Ada banyak sekali anugerah Tuhan yang kita alami dari tanggal 1 Januari 2020 sampai hari ini. Tapi di akhir tahun ini, marilah kita kembali melakukan resolusi di hadapan Tuhan mengenai hidup kita di sepanjang tahun ini secara pribadi. Apa yang selama ini kita kejar? Apa yang kita lakukan? Apa yang menjadi ambisi-ambisi kita? Dan apa komitmen-komitmen untuk menjalani hidup di tahun yang baru nanti? Firman Tuhan malam ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14 adalah doa Salomo, doa yang sangat terkenal, di mana doa Salomo memohon berkat, memohon hikmat dari Tuhan. Doa yang mengabarkan hikmat yang berpusat hanya kepada Allah. Setelah Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran kepada Tuhan sebagai tanda pengabdian dan ketaatan yang penuh, maka Tuhan menanggapi pengabdian Salomo dengan tawaran yang luar biasa. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi malam itu dan berkata, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Saudara-saudara, apa jawaban Salomo? Menarik kalau kita perhatikan teks kita ini atau firman Tuhan malam ini. Salomo menanggapi tawaran Tuhan dengan doa yang indah. Dia tidak langsung minta sesuatu kepada Tuhan, tapi dia menaikkan doa yang indah di hadapan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, doanya adalah doa yang penuh ucapan syukur. Doa yang penuh kerendahan hati yang dia tampilkan, yang dia sampaikan kepada Tuhan. Yang pertama, ucapan syukur. Dia tidak langsung minta kepada Tuhan sesuatu, tapi dia menaikkan ucapan syukur kepada Bapanya. Salomo menjawab dengan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada ayahnya Daud. Salomo mengingat karya Allah yang mengalir di dalam perjalanan hidupnya. Dia melihat dan merasakan kasih setia yang diberikan Tuhan kepada Daud ayahnya. Kasih setia Allah itu direspon oleh Daud melalui hidup yang setia, yang benar dan jujur. Salomo tahu betul bahwa Tuhan telah memberkati ayahnya. Dia tahu Tuhan telah memampukan dia untuk berjalan dengan tegak. Jadi saudara-saudara, Salomo berterima kasih kepada Tuhan atas segala belas kasihan dan kebaikan Tuhan kepada keluarganya. Sekarang Tuhan melanjutkan belas kasihannya yang sama kepada Salomo. Dan Tuhan telah berjanji kepada Daud bahwa salah satu putranya akan menggantikannya sebagai raja. Dan Tuhan menepati janjinya. Salomo mengakui anugerah Tuhan karena membiarkan dirinya menjadi raja. Itulah yang pertama. Dia menaikkan ucapan syukur. Yang kedua ayat 7 dan ayat 8. Dia menaikkan doa dengan kerendahan hati. Saudara-saudara, doa Salomo sangat rendah hati. Salomo menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan dalam ayat 7, 8 dan 9. Apa artinya? Artinya dia kenal Tuhan secara pribadi karena dia memanggil dia Tuhanku. Dia sangat dekat dengan Tuhan.
Dia kenal Tuhan secara pribadi. Dengan menyebut dirinya sebagai seorang anak, Salomo mengakui bahwa dia masih muda dan tidak berpengalaman dalam kepemimpinan. Dan Salomo dengan kerendahan hati mengakui kurangnya kemampuannya untuk memenuhi tugas panggilan dengan baik. Inilah tindakan yang penting. Dia mengucap syukur dan rendah hati. Kita perlu belajar berdoa dengan ucapan syukur dan kerendahan hati. Lalu apa permintaan Salomo? Ayat 9 mengatakan kepada kita, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara-saudara, apa permintaan Salomo? Salomo meminta berkat spiritual daripada materi. Ini sebuah tindakan yang menyenangkan Tuhan dan bukan menyenangkan diri sendiri. Permintaannya akan menguntungkan bagi bangsa, seluruh bangsanya, bukan hanya buat dirinya sendiri. Salomo meminta kebijaksanaan, meminta hikmat untuk memerintah dengan baik. Dia ingin menjalankan keadilan di Israel sesuai dengan hukum Tuhan. Saudara-saudara, Raja Salomo tahu hikmat manusia tidak cukup untuk memimpin umat Tuhan. Itu sebabnya dia meminta Tuhan memberikan kepadanya ketajaman spiritual, ketajaman hikmat untuk memerintah dengan adil. Dan pilihan Salomo menunjukkan hatinya berada di tempat yang tepat. Salomo lebih menghargai spiritual daripada materi. Dan Amsal juga memberitahu bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari kebijaksanaan. Hanya dari mulut Tuhanlah hikmat itu. Dan Salomo mengejar hikmat itu melalui Tuhan, bukan dirinya sendiri. Dia butuh Tuhan memimpin bangsanya dan menjalani perjalanan kehidupannya sebagai raja. Saudara-saudara, Abraham Lincoln pernah berkata demikian, saya telah berkali-kali bertekuk lutut oleh keyakinan luar biasa bahwa saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Hikmat saya, semua tentang saya tampaknya tidak cukup untuk hari ini. Dan saya butuh hikmat Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana respon Tuhan? Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 10-11, sikap Salomo itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkata kepada Salomo, karena Salomo telah meminta hikmat, tidak minta umur panjang untuk diri sendiri, tidak minta kekayaan untuk diri sendiri, dia tidak minta kehidupan musuhnya, tapi telah meminta hikmat, pengertian, membedakan tentang yang baik dan yang buruk. Dan Tuhan senang dengan permintaan Salomo. Tuhan sangat terkesan, meskipun Salomo muda, dia lebih menghargai spiritual daripada materi. Tuhan membuat daftar hal-hal yang biasanya dipilih orang, umur panjang, kekayaan, atau kematian musuh mereka. Berapa banyak orang yang akan membuat pilihan yang sama ketika diberikan kesempatan untuk meminta? Tidak terlalu banyak. Kebanyakan kita adalah orang-orang yang egois. Bahkan banyak orang percaya lebih memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain. Memilih berkat materi daripada spiritual. Tuhan senang Salomo memilih hikmat
agar dia bisa melayani umat dan melayani orang lain. Maka Tuhan bukan hanya memberikan hikmat, tapi Tuhan juga melengkapi Salomo dalam ayat 12 dan 13. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Tuhan memberi apa yang Salomo minta. Dia memberikan dengan berlimpah. Tuhan memberikan Salomo lebih banyak hikmat daripada ini pernah dimiliki orang lain. Tuhan melengkapi Salomo dengan hikmat untuk memerintah. Tapi dia tidak membatasi kebijaksanaan Salomo hanya pada keadilan. Salomo bijaksana dalam berbagai-bagai ilmu. Dia bijaksana dalam soal ilmu pengetahuan, soal alam, soal seni. Kebijaksanaan yang melampaui orang-orang paling bijaksana di seluruh dunia dan sepanjang waktu. Kalau Anda melihat 1 Raja-Raja pasal 4, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Apa yang Tuhan berikan kepada Salomo? Apakah hikmat saja? Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Erhasi, dan juga daripada Heman, Kakol, dan Dardar, anak-anak Mahol, sebab ia mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Dia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dan pohon aras yang di gunung-gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengar hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi, dan telah mendengar tentang hikmatnya itu. Saudara-saudara, semua dilengkapi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Salomo ingin menjadi hamba Tuhan yang baik, Tuhan memberi lebih daripada yang dia minta. Tuhan memberinya kekayaan, kehormatan dalam kelimpahan. Tidak ada raja seperti Salomo sepanjang hari-harinya. Ketika Raja Sheba melihat kekayaan dan mendengar hikmatnya, nafasnya tertahan. Dan yang sangat kita perhatikan, Tuhan juga menjanjikan umur panjang kepada Salomo jika menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan. Karunia terakhir ini tergantung pada ketatan Salomo pada hukum Tuhan. Salomo perlu melanjutkan cara dia memulai hidupnya. Ya, dia harus terus hidup dalam ketetapan Tuhan, dalam hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita tahu akhirnya dia gagal dan dia mengalami kehancuran. Saudara-saudara, malam tahun baru ini, malam terakhir di tahun 2020, apa yang harus kita lakukan? Malam ini, Anda dan saya harus bersyukur kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apapun yang sudah kita alami. Baik itu suka duka, tawa tangis, kesedihan dan kegembiraan, kegagalan maupun keberhasilan. Bahkan mungkin ada peristiwa-peristiwa yang mendukakan kita. Tapi malam ini, mari kita berlutut di hadapan Tuhan, merenungkan apa semua yang terjadi ini pasti baik dan indah. Tuhan memberikan kehidupan sampai malam ini, kecukupan buat kita makan dan minum. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang rela menjadi manusia, dilahir di sebuah kandang di Bethlehem. Dia menderita, disalibkan, mati, turun ke neraka untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, malam ini kita renungkan.
Tuhan yang kita imani di sepanjang tahun ini adalah Tuhan yang sudah memberikan hidupnya buat kita, yang sudah memelihara hidup kita. Dan kalau Dia sudah memberikan hidupnya buat kita, maka kita harus yakin hidup kita juga dijaga, dilindungi, dipelihara jikalau kita taat kepadanya dengan sungguh-sungguh. Pertama kali hari ini, malam ini, kita bersyukur kepada Tuhan untuk karyanya yang besar dalam hidup kita, seperti yang dilakukan oleh Salomo. Dan malam ini juga ada ibadah kita adalah persembahan bagi Tuhan. Malam ini perlu membangun komitmen hidup yang baru menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dan terus mengikuti jalan Tuhan dan ketetapan Tuhan. Malam ini kita berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur aku telah melewati tahun yang lalu, tahun 2020, dan aku besok akan masuk ke tahun yang baru. Di tahun yang baru aku akan terus berjalan di jalan Tuhan. Aku ingin terus ada dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka Tuhan akan berkata kepada kita, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka kau akan memberikan umur yang panjang. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham. Saudara-saudara, mintalah hikmat terus kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, mulai besok di tahun 2021. Tapi yang penting, kita harus setia dan berjalan dalam ketetapan Tuhan. Kiranya menjadi bagian hidup kita di tahun 2020 nanti. Kita terus minta hikmat sama Tuhan. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup dalam ketetapan Tuhan. Banyak hal yang akan kita jalan di tahun depan. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi di tahun depan. Ada harapan-harapan juga di tahun depan. Tuhan yang sudah menyertai kita, Yesus yang sudah mati buat kita, yang sudah menyelamatkan kita, memberikan hidupnya, yang memelihara hidup kita di tahun 2020, pasti juga akan memimpin hidup kita esok hari dan terus sepanjang tahun 2021. Banyak hal yang akan kita jalani di tahun depan. Kiranya kita dapat menjalani dengan setia kepada Tuhan dan selamat menutup tahun baru. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau ingatkan kami dalam semua situasi. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan pada malam ini. Dengan kesungguhan kami mengatakan kepadamu Tuhan, aku bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua pekerjaanmu di tahun 2020 ini. Dari 1 Januari sampai hari ini, di malam terakhir di tahun 2020. Dan kami memohon hikmat-Mu Tuhan, agar di tahun yang baru besok yang akan kami jalani, kami terus tetap benar, setia melakukan segala ketetapan-Mu, dan kami mendapatkan hikmat daripada-Mu, agar kami dapat hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, kita tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Banyak peristiwa manis dan pahit telah mewarnai tahun 2020. Kiranya semua proses yang telah kita lewati bersama dengan Tuhan membuat kita semakin dewasa dan bijaksana. Kiranya kita yakin bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan senantiasa menjaga kita. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.
apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung berat-berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu waktu tenang atau tegang. Tuhan menyinarimu dengan hikmat-Nya, sehingga engkau bertambah bijaksana. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi semangat kepadamu di dalam perjuanganmu. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.